melihat kebunku. Oke. Ya. Kita menjebak orang untuk ngobrol untuk kesekian kalinya. Mendadak semua ini. Bisa kenalan dulu kali ya biar teman-teman yang nonton paham nih siapa aja. Silakan dari Mas siapa? Ya dari yang tengah dulu. Halo, nama saya Rian Ramadan. Ya Mas Rian, terus sama Mas Yuka. Nah, ini sebenarnya nggak ada list pertanyaannya ya. Jadi ini kalau talksnya nggak jelas ya udah biarin aja, emang nggak pernah jelas. Mas, kamu ceritain dulu kita lagi di mana? Oh iya, ini kita lagi di Lip Studio ya. Iya. Kepanjangannya apa? Librate Studio. Librate Studio. Salah semua. Salah semua. Kreatif Koloni. Librate Creative Colony. Ya kalau boleh diceritain dikit Mas, ini sebenarnya Librate Creative Colony ini apa gitu? Oke. Librate Creative Colony itu rumah dengan berbagai macam ruangan gitu. Jadi kita sedang berada di Lip Space, salah satu unitnya dari Librate Creative Colony. Lip Space itu ruang kreatifnya gitu. Terus kebetulan di belakangnya kita ada studio sablon, The Good and the Bad print. Print. The Good and the Bad Print. Itu unit bisnis yang dikelola sama Mas Rian, Mas Kunjung dan teman-teman dari studio The Good and the Bad Print. Terus di dalam ada Lipstud tadi. Lipstud itu studio desain. Di sampingnya Lipstud dan juga ada Lip Store, itu tempat jualannya merchandise-nya kita. Jadi titipan-titipan temen. Jadi kalau boleh diceritain, Lip Store itu toko yang nggak punya produk. Oh gitu. Jadi produknya kolektif dari teman-teman festivalis, terus ada FRB juga, terus ada apa lagi macam-macam lah, Lipscoat gitu-gitu. Termasuk Lipscoat juga salah satu unit dari Librate Creative Colony. Dia apa ya? Komunitas Vespa gitu. Komunitas Vespa. Itu ada Pensway nggak di dalamnya? Pensway. Nggak tahu aku nggak mendalami itu. Itu sekilas tentang Lip Creative Colony. Oh iya, ada Lip Sajen, sorry ketinggalan. Lip Sajen itu pujaseranya, ruang buat jualan makanan. Berarti ini benar-benar rumah buat berkreasi ya sebenarnya. Iya, bisa dibilang kayak gitu, tapi kembali ke orang-orang yang datang sini sih, lihatnya gimana gitu, nganggapnya rumah, nganggapnya kantor, nganggapnya studio, nganggapnya apapun bebas, terserah mereka. Nah kalau Mas Rian menganggapnya apa ini? Makanya menganggapnya semangat sih. Semangat. Tempat bersemangat ya. Tempat menemukan semangat. Asik. Oh iya, ini kan berhubung acak ya. Ini Acak banget. Dan tadi lupa nanya, sebenarnya Mas Yuka dan Mas Rian ini siapa gitu di tempat ini, ataupun dia mau memperkenalkan diri sebagai siapa? Mungkin saya di sini di The Good and the Bad Print ini sebagai sabloners ya. Sabloners. Gasro kaos. Ada mobil datang. Telat. Itu bawa ciu soalnya. Asik. Di sini juga ada ini. Oh, ada juga. Ada itu. Lanjut. Mau ciu malah ngomongin ciu. Dia di itu tukang gasro, tukang nyablon gitu. Gesut kok gasro. Oh iya. Terus kayak ngurusin di arisan-arisan juga. Arisan-warisan. Selamat datang yang baru datang, monggo silakan. Halo semuanya. Mari silahkan. Ini ada event dadakan ya. Ya maaf. Silakan duduk mas, monggo. Dulu silakan. Ditodong konten mas bentar. Ya lanjut lagi ya. Lanjut. Di arisan warisan ya berarti ya. Iya. Ya itu arisan warisan kalau boleh diceritain. Mas Yuka tadi sebagai apa belum? Iya. Satu-satu. Nanti habis Mas Rian, Mas Yuka. Ini kan ada yang baru nih, ada. Oh iya. Penonton netizen. Dari arisan warisan ini nggak apa-apa ya, aku agak kurang ajar orangnya. Nggak apa-apa.
Los. Arisan-warisan itu tadi bisa diceritain dikit Mas? Ya, arisan-arisan itu sebuah platform Kickstarter gitu. Kickstarter. Jadi yang diturunin tuh gigsnya. Nah itu kita kayak apa istilahnya? Apa? Emerging. Jadi di dalamnya itu ada band-band, kita kayak mewadahi, memberi ruang band-band emerging artis gitu. Yang mungkin band-band itu mungkin jarang mendapatkan ruang di kayak event-event yang besar yang gitu. gede gitu. Jadi ya kenapa kita nggak buat kayak platform atau media sendiri untuk mereka gitu. Nah terus ya leg pertama kemarin kita udah terlaksana di 5 kota, yaitu di Jogja, Klaten, Magelang, Salatiga sama di Gunung Kidul itu. Berarti udah 8 kali 4 tambah 4 itu berapa Mas? 8 kali 4 tambah 4 32 tambah 4 Ya, udah 36 band yang udah main di arisan-arisan itu. Dan 36 talent ya. 36 talent. Dan masih ada lebih dari 36 talent yang masuk di database arisan-arisan. Jadi Purwokerto belum ya? Ada itu Jalan TR. ya, Jalan TR juga masuk. Enggak, maksudnya arisan-arisan belum ke Purwokerto ya? Belum. Mungkin Ya, segera ya Mas. ya. Pandemi. Segera COVID-nya selesai dulu. Amin. Nah, berarti itu sistemnya gigs-nya yang tour, Ya. tapi bandnya itu dari kotanya sendiri, dari Ya. masing-masing kotanya. Jadi masing-masing kota itu di leg pertama itu masing-masing kota kita memilih 8 band dari masing-masing kota. Jadi 2 band itu main di kotanya dan juga kota 3 kota lainnya. Oh iya. Berarti di kotanya sama 3 kota lainnya gitu. Jadi di kota Jogja itu yang main 4 kota, 1 kota 2 band. Oh iya. Terus band lainnya main di kota lainnya. Nah, ini kan ada nama arisan ya, maksudnya. Nah itu kenapa sih arisan dan warisan itu dipilih sebagai namanya? Arisan kan harus ini ya, maksudnya PT. Ya kalau anak sekarang biasanya buat nabung gitu kan, ada arisan iPhone, ada arisan apa gitu kan. Arisan berondong. Sebenarnya sih kita mau arisan kayak gitu, tapi berhubung kegelisahannya teman-teman di kota-kota yang mempunyai band yang tadi ya, emerging artis tadi ya. Ya kita kenapa nggak buat media arisan itu kita formatnya seperti arisan gitu. Yang main muter kopian gitu. Oh, kopian. Nah, warisan sih ya kayak ini harus nggak hanya berhenti di kita aja gitu. Harus turun Harus ke turun bawah. ya, harus ada apa ya? Regenerasi lah. Nah, Mas Yuka ini kan juga ini ya, dari tadi ikut komentar gitu. Jadi arisan warisan nih Mas Yuka sebagai apa nih? Apa ya Mas? Yang woro-woro gitu mungkin, lebih ke gitu. Woro. Woro-woro tuh lebih. Jadi ceritanya dulu awalnya saya kebetulan sebelum kenal sama Mas Dalem itu terikat kontrak dengan salah satu brand gitu ya Mas. Oh iya. Terus kita lihat sisi di luar ikatan dengan brandnya, apa yang bisa dimanfaatin setelah ini gitu. Oh iya. Dengan jaringan yang kita kenal, yang kita tahu kayak gitu-gitu. Makanya dilalah kebetulan dulu kepikiran untuk bikin arisan-warisan itu. Awalnya dari keresahan teman-teman sebenarnya. Oh. Jadi karena mereka lihat waktu itu kita terikat kontrak dengan brand, terus mereka tahu brand ini sering bikin event gede-gede. Pertanyaan mereka selalu gini, Mas, band kok nggak pernah dimainin di acara itu sih? Kenapa ya? Terus sebagai aku dan teman-teman yang mungkin juga ngerasain hal yang sama itu ngelihatnya gini,
daripada terus ngeluh, terus daripada terus nunggu, kenapa kita nggak bikin sendiri gitu. Maka tercetuslah arisan warisan itu. Awalnya tuh kayak gitu, dari keresahan bersama, terus diolah nih keresahannya bisa jadi energi baik enggak sih, terbentuklah arisan warisan kayak gitu. Jadi awal mulanya dulu aku sama Mas Rian ngobrol bertiga, sebenarnya ada satu lagi orang namanya Mas Aben di salah satu sumber mata air di Klaten. Waduh. Ini filsafat banget kayaknya ngobrolnya. Di salah satu sumber mata air di Klaten kita bertiga ngobrolin tentang ini gitu, terus ya tersebutlah arisan warisan itu. Oh. Jadi kalau ditanya arisan warisan terbentuk di mana? Klaten. Bukan di Jogja. Kayak gitu. Klaten itu di Jawa Tengah Iya, maksudnya. Jawa Tengah. Mas Jawa Tengah, Mas. Maaf nilai geografi saya jelek. Klaten itu antara Jogja, dan Solo. Oke. Di tengah-tengah. Iya. Gitu. Nah, ini berarti sistemnya kan jaringan ya? Ada berapa kota Mas Rian, Mas Yuka? Kalau di arisan warisannya sendiri sebenarnya kalau list kotanya ada 16, Mas. Cuman yang udah kejadian itu tadi yang udah disebutin ada 5. 5 kota, maksudnya yang udah kejadian tuh udah Bikin gigs gitu ya? di situ. Awalnya kan arisan warisan itu terjadi 2019 akhir kemarin. Itu leg pertama. Terakhir di Gunung Kidul kalau nggak salah. Nah, terus setelah Gunung Kidul itu teman-teman dari arisan warisan lagi ngeset tuh, udah bikin rute, udah ngobrol sama sana sini. Ini mau dicoba sampai ke Jepara, ini mau ke Purwokerto, ini mau kemana gitu-gitu, udah set up. Februari tiba-tiba Enggak dong, Maret tuh. Rencananya kita Maret oh iya, akhir. rencananya mau dijalanin Maret akhir, terus enggak, di Februari tiba-tiba ada berita Oh ya, Covid ya. pandemi segala macam, terus ya gimana lagi. Terus dari kemarin itu maksudnya selama pandemi ini mereka ngobrol, Mas bikin online yuk. Aduh, tagline-nya arisan warisan kan merayakan pertemuan gitu. Terus kalau pertemuannya secara online apakah beneran bisa tergantikan? Enggak, itu rasanya kuat enggak kayak gitu-gitunya masih ditimbang lagi sih. Maksudnya enggak berani asal terus latah ikut apa yang sudah terjadi sekarang, tapi lebih lihat lagi deh arisan warisan kurangnya di mana-mana gitu. Ini mungkin waktunya arisan warisan untuk berbenah diri, memposisikan diri sebaik mungkin gitu. Terus ketika nanti katakanlah ya, misalnya pandeminya beneran nggak berakhir gitu, keadaannya akan seperti ini, ya arisan warisan udah siap beneran dengan konsep yang lebih matang daripada latah ngikutin arus. Lebih gitu. Berarti untuk selama pandemi ini dari teman-teman yang lain, ini kan berarti yang gerak dari Mas Yuka, Mas Rian, dan Mas Semua maksudnya semua perwakilan dari tiap daerah yang ada di grup. Oh, ini jadi sistemnya perwakilan daerah gitu ya. Mereka secara tidak langsung gitu punya tanggung jawab untuk yang jaga di daerahnya masing-masing gitu. Selain mereka punya tanggung jawab besar dalam artian ketika nanti ada pertanyaan di daerahmu ada apa aja yang mereka harusnya bisa jawab gitu. Tanggung jawabnya memetakan daerahnya sendiri gitu. Ketika akhirnya nanti ada yang butuh apa di daerahnya, beliau sebagai perwakilan itu siap, tanda kutipnya jadi tour guide-nya gitu. Oke. Untuk nunjukin kalau kamu pengen main ke skena yang seperti ini bisa ke sini, pengen kayak gitu-gitu. Nah, ini fokusnya di musik berarti ya? Atau Bukan fokusnya di musik, tapi awalnya di musik. awalnya di musik? Karena bendera paling umum itu Mas Kuncung, matur suwun. Sama Kunjang. Kenalin teman Mas Kuncung namanya. Ini kameranya nggak bisa muter. Iya, nggak bisa belakang tuh lagi. Ada satu figur namanya Mas Kuncung. Mas Kuncung. Tadi sampai mana Mas? Awalnya dari musik. Iya, karena menurut kita dengan bendera musik itu bendera paling aman untuk masuk ke lini manapun gitu. Dalam artian ketika musik jalan, foto video pasti akan mengikuti. Iya. Seni rupa ataupun desain grafis pun akan tiba-tiba bisa mengikuti gitu. Beda cerita kalau misalnya kita berangkatnya dari seni rupa gitu. Energinya mungkin nggak segede sekarang. Oke. Karena
karena gimana ya, aku nggak mau terus membandingkan antara musik dan seni rupa baik yang mana, cuman lebih ke kok kebetulan orang-orang yang terus ada di arisan warisan ini lebih banyaknya fokusnya lebih ke musik gitu. gitu. Jadi ibaratnya motor penggeraknya itu dari musik gitu. Iya. Oke. Asik, Oh iya, promosi. Oh jadi biru. Ini Spertus. Ini solar. Ada apa ini, Mas? Itu. Ini produknya Bel NTR. Oke. Namanya Esculenta. Esculenta. Ini lokal dari sana ya? Local Local pride. Oke. Local wisdom. Terima kasih buat Iya. Esculenta. Ya, Ini bisa dipesan di mana, Mas? bisa pesan di Bel NTR, bisa di Oh. akun IG-nya aku juga bisa. Siap. Ini lagi itu apa kita usaha buat rekaman. Ini ada cerita Jadi menarik, jualan. cerita menarik di arisan warisan ya? Gimana? Ada. Nanti tunggu dulu. Oh, oke. Tunggu juga dulu. Oke. Jadi ada cerita Ini mau minum yang mana yang di sini? Bebas. ini aja. Oh iya. Ini anggur itu strawberry. Oh. Ini buat Jadi ada cerita menarik di arisan warisan itu, namanya ada Oh iya, martabak. Ya Allah. Sing tamu sopo, sing nyuguhi sopo, Mas? Sepuro ya, Mas. Solo, Mas. Enggak ya. Santai. Monggo. Mas Cung. Martabak. Puasa jam segini, guys. Ya tadi nyampe mana? Oh, sampai cerita. Ah. Jadi di arisan warisan itu setiap gigsnya itu ada teman-teman namanya. Taman. Teman-teman. Nah, itu menyediakan free flow Asik. minuman yang ciri khas dari desa. Yeah. Dari kotanya. Dari kotanya masing-masing itu. Daerahnya. Dari daerahnya masing-masing. Jadi kalau Klaten kemarin itu kita ada gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Oh iya. Minuman. Oh itu nama minuman ya? Minuman. Jadi minuman lokal sana. Heeh. Itu rasanya kayak pisang gitu. Pisang tapi ada signatur ciu-ciunya Fermentasi Oh, ciu. fermentasi ciu. Ciu pisang. Ciu Iya. pisang. Terus ada apa lagi Mas kira-kira? Yang paling unik di mana tuh? Mungkin Ya mungkin semuanya unik ya, cuman yang paling masuk sama Mas Rian tuh apa? paling masuk. Wah, Yang paling masuk menurut cerita Mas Rian, mungkin Mas Riannya skip, itu ketika mereka di Salatiga. Di Salatiga. Iya, di Salatiga itu semua minuman lokal pride-nya keluar, Mas, sampai sisa. Sampai sisa. Maksudnya nggak keminum, Oh gitu. masih sisa gitu. Jadi tolak ukur keberhasilan arisan warisan ketika penonton, talent, panitia mendem. Itu yang paling penting ya malah ya. Iya, kan memastikan semuanya happy itu dengan mendem. Heeh. tapi juga Tapi Apa? tapi juga kita menghargai teman-teman yang Di daerahnya. di daerahnya tidak maunya kultur Oh, gigs mereka tidak menyediakan seperti ini. Mereka tidak sanggup menyediakan gitu. Karena kultur tadi seperti kita di Gunung Kidul. Nah, mereka Di Gunung Kidul beneran nggak ada minuman. ada minuman. Oh gitu. Iya, teman-teman tuh maksudnya bukan ditolak ya, tapi obrolannya dengan sesepuhnya Gunung Kidul. Asik, sesepuh. Perwakilan dari Gunung Kidulnya namanya Mas Gudel itu bilang kalau di Gunung Kidul gigs, event apapun itu masih tabu dengan adanya minuman. Oh gitu. Maupun mau lokal maupun yang bermerek itu masih yang terus ya belum lazim lah di sana. Terus kita menghargai, ya sudah Mas, nggak apa-apa, nggak harus ada teman-teman, yang penting acaranya berjalan dengan lancar gitu. Karena event itu nggak boleh egois. Iya. Maksudnya apapun platform apapun yang dibikin itu nggak boleh egois. Nyampe mana tadi ya? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Culture kita lebih, bukan kita lebih ngalah, tapi ya kita harus Mengikuti. memahami apa yang terjadi dengan setiap kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Itu nggak boleh memaksakan apapun. Berarti Mas Yuka dan Mas Rian ini setiap ada arisan warisan selalu
ke Insya kotanya Allah. gitu. Sila, enggak insya Allah sekarang, insya DPR sekarang. Maha benar. DPR malah benar. Kalau itu enggak mesti Mas, karena pas di Salatiga kebetulan aku enggak bisa ikut juga Oh, waktu gitu. itu. Jadi kalau sebelum leg 1 selesai itu posisinya karena aku dan Mas Rian yang enggak mau, bukan gini. Aku sama Mas Rian itu bisa dibilang inisiator. Cuman kita enggak mau nganggep ini punya arisan-warisan ini punya aku dan Rian, bukan. Oh iya. Ini punya kalian semua gitu. Siapapun yang sudah memperjuangkan ini ya ini punya kalian. Jadi nggak ada hak klaim atas arisan warisan adalah Yogyakarta, arisan warisan adalah kalian, enggak. Siapapun yang memperjuangkan ya ini Itulah punya. arisan warisan. Gitu. Jadi kehadiran kayaknya enggak wajib deh Mas. Iya. Selama memang ya merasa butuh datang ya silakan datang. Enggak butuh ya sudah. Gitu. Boleh titip absen. boleh tetap absen. Kejadian kok Mas yang di Salatiga itu, saya di Makassar, mereka habis selesai acara arisan warisan Salatiga, video call Mas. Ya halo, gimana caranya? Ya. Evaluasi tapi Evaluasi. video call. Itu sebelum video call booming ya Mas ya? Kita video call. Sebelum ada Oh, Zoom. sebelum Covid ya soalnya. iya. Sebelum ada Zoom dan teman-temannya itu. Kita udah meeting online. Nah, harapan harapan apa ya? Istilahnya cita-citanya arisan warisan itu kalau boleh dijelaskan apa? Cita-cita dan harapan nih. Harapan dekat, cita-cita jauh. Harapan dekatnya arisan warisan punya festival sendiri. Amin. Dalam artian gini, kita pengen ngobrol dulu nih sama setiap daerah yang terinisiasi. Misalnya ini aku mewakili teman-teman gitu ya, nyampein apa yang jadi bayangan mereka terdekat. Yogyakarta, Klaten, Purwokerto dan yang lainnya ngobrol, saling punya apa. Terus kita bikin festival. Nggak perlu nunggu sponsor. Oke. Kayak gitu. Jadi DIY berarti ya. DIY festival yang terus terjadi di satu daerah di Kopiok, misal jatuhnya nanti katakanlah ada di Magelang gitu, dimana atau dimanapun ya sudah terjadi di situ, semua peralatan equipment yang dibutuhkan dikirim ke Magelang, entah dari Purwokerto, entah dari Klaten, entah dari Jogja, apapun yang dibutuhkan ada di situ, yang main teman-teman. Oke. Dan berbayar. Dan maksudnya ya bayangannya, gambarannya misal boleh ngambil contoh festival yang udah ada, katakanlah Synchronize gitu. Ya ini Synchronize-nya kita semua gitu. Sinkronisnya lingkaran Bukan Synchronize yang itu, Ya. tapi terus ya ini arisan warisan terus punya panggung sendiri. Ini festivalnya kita gitu. Ada 5 panggung, setiap panggung beda genre kayak gitu-gitu kan. Ya wes semua bisa ngumpul di situ ya, dan yang main temen-temen gitu. Emerging artist katakanlah. Misalnya. Terus karena beritanya nyebar, orang-orang pada tahu, talent-talent yang lain yang udah di atas teman-teman yang pengen main itu ada. Misalnya festivalis telepon, mau main Mas, aku pengen main di festival. Wah nggak bisa, ini buat emerging artist. Kalau kalian mau datang silahkan, tapi jangan manggung. Oke. Ngisi workshop mungkin gitu. Iya kan, maksudnya pengalaman mereka lebih dibutuhkan daripada kita nonton mereka Iya. manggung di acara itu. Benar. Gitu, cita-cita terdekatnya itu. Kalau cita-cita jauhnya ya ini diterusin sama adik-adikku, sama anak-anakku, sama siapapun nanti gitu. Oke. Dari Mas Rian? Paling dia jawab Sama ya. hitam. Ya karena ini gini Mas, arisan-warisan itu terjadi karena kita sama visi, Oke. sama cita-cita gitu. Sepakat, mampu, ya sudah jalan. Oke. Lebih ke situ. Ini udah berapa menit Mas? Banyak. Mau dilanjutin lebih dalam atau gimana? Lebih dalam lah. Lebih dalam lagi ya? Jam 1 gitu. Santai. Ini belum habis. Eh. Di dalam ada papo sih, maksudnya ya tetap harus minum papo di sini. Ini Mas Farid juga harus ini. Iya. Warso. Tapi model sekarang. Iya. Iya. Warso kekinian. Pengrajinnya masih Warso. Oke, mungkin dari teman-teman yang sedang duduk di sana ada yang mau nanya atau ada yang mau nyapa atau apa gitu. Gini,
Hendra nanya apa? Sebelum sambil kalian nyiapin pertanyaan, aku mau ceritain dikit yang terjadi di arisan warisan sekarang, karena posisinya kan arisan warisan dulu terjadi karena memang nggak punya modal materi ya mas. Modal kita itu jaringan itu tadi. Terus akhirnya waktu itu di leg pertama terkumpullah materi sekian juta, aku lupa nominalnya jumlahnya berapa. Selesai leg 1 itu masih sisa uangnya. Terus karena pandemi, terus kita muter otak daripada terus uangnya sia-sia ngendep di rekening yang terus nggak bisa disentuh. Kemarin kepikiran gini dari teman-teman arisan, gimana kalau ngelihat ulang database talent-talent yang udah ada, terus lihat talent yang potensial untuk diajak ngobrol bikin merchandise, kita modalin. Kayak gitu. Udah ketemu 3, sementara 3 ya. Targetnya 3 bulan itu ada 9 talent. Sampai akhir Desember itu ada 9 talent. Jadi akan dibuatkan merchandise kerjasama sama The Bad Brain. Masuk program artis on demand. Jadi artisnya itu talent-talent dari arisan warisan untuk di merchandise-kan di The Bad Brain. Modalnya dari kas arisan warisan. Jadi nanti hasil penjualan kita udah dealing sama talentnya untuk ada sebagian, tak sebut 5.000 setiap penjualan masuk ke arisan warisan. Jadi nanti misalnya video ini rilis terus kalian tahu ada postingan merchandise dari band ini, terus ada tulisan kolaborasi dengan arisan warisan, belilah. Hard selling guys. Iyalah, maksudnya memastikan ini berjalan itu kan perkaranya nggak sampai kapan orang-orang mau ngurusin gitu. Pasti ada ubor rampe yang harus dipenuhi juga. Ubor rampe ya apa ya? Sajennya lah, sajennya. Oke. Tools. Tuh. Itu silahkan pertanyaannya. Sampai yang mau nanya. Aku nggak tahu keskip atau enggak ya baru datang tadi. Bentar mas, dari mana? Dari instansinya apa? Dari kampus mana mas? Nggak kuliah ya. Iya tiap demo tadi. Nggak tahu keskip atau enggak masalah kurasi bandnya atau syarat prasyaratnya atau standarisasinya yang bakal ya kurasinya dan kawan-kawannya itu gimana? Belum dijawab dari mana siapa. Astagfirullah. Saya Hendra dari Bensuran gitu. Ya. Daftar. Aduh, leadernya bukan aku. Kalau kurasinya gini mas, kan sering ada pertanyaan mas di arisan warisan yang boleh main tuh genrenya apa? Kita jawabnya all genre. Jadi tidak membatasi gitu, karena udahlah biar teman-teman gigs yang lain yang bikin segmented genre gitu. Kita mau pop, mau rock, mau cuman mainan keyboard, midi tone, terus DJ keyboard gitu kan lah, nggak masalah selama memang dia produktif gitu. Ukurannya gini, emerging artist, emerging talent gitu, dalam artian nggak jelek-jelek banget, tapi juga belum terkenal banget. Itu 1, 2, ya wajib produktif, dalam artian dia bikin karya sendiri, nggak off selama 2 tahun minimal, 1 tahun minimal gitu. Terus yang ketiga ada portfolio atau CV-nya, sesederhana itu. Jadi lebih lihat ke situnya. Nanti setelah katakanlah Mas terpilih main di arisan warisan gitu, main kita ngelihat mas, maksudnya terus ini bisa diapain lagi. Kalau misalnya potensial untuk terus ini bisa lebih berkembang, dalam artian dia udah siap nih dalam tanda kutip dijual, ya akan dipoles. Rencananya nanti akan ada terus kelas manajemen band, kru, stage kayak gitu-gitu. Jadi yang diajarin nggak cuma playernya, krunya juga. Kita mengupayakan untuk nyari mentor, dalam artian karena jaringan kita kebetulan deket sama talent-talent yang udah mentas, udah di permukaan gitu, yang udah jauh lah pengalamannya daripada kita. Nah kita minta tolong sama mereka, mau nggak sih ngasih pembekalan untuk teman-teman emerging ini supaya mereka juga siap nantinya ketemu sama dunia yang sebenarnya gitu. Nah cuman kalau misalnya kebetulan habis main terus kita ngerasa kamu masih harus banyak belajar, potensinya ada di sini, akan dibimbing, maksudnya terus dikasih evaluasi segitunya gitu. Jadi nggak cuman berhenti main udah, enggak,
mengupayakan terus ada apa lagi ya setelah ini gitu gitu. Ya ini nambah dikit sih ya. Tadi kan berarti ada syarat yang harus aktif, terus produktif gitu ya. Nah ini yang mengkurasi itu apakah dari tiap-tiap daerah atau emang dikurasi bareng-bareng semuanya secara berjejaring atau gimana tuh? Biasanya nitip ke Perwakilannya. perwakilannya. Misalnya aku nanya ke Mas Dalem gitu, selaku Mas Dalem perwakilan Purwokerto. Mas Dalem, talent musik di Purwokerto yang lumayan mana aja. Jadi dari sudut pandangnya Mas Dalem nih. Misalnya nanti Mas Dalem ada miss, berarti aku harus nyari perwakilan Purwokerto yang lain. Oke. Yang circle-nya beda sama Mas Dalem. Karena di satu Purwokerto nggak mungkin Mas Dalem akan megang. Itu udah kejadian di Magelang, Mas. Oh iya, gimana tuh? Di Magelang tuh ada satu perwakilan, circle-nya sendiri. Ternyata ada circle lain yang nggak kesentuh sama dia. Oh. Nah mau nggak mau kita harus deketin nih. Modelnya kita tuh PDKT, Mas, beneran PDKT. Jadi harus ketemu dulu, diajak ngobrol, sepakat, ya sudah salaman, gitu. Berarti nggak apa ya? Bisa jadi juga di setiap daerah tuh nggak cuma satu perwakilannya gitu. Bisa jadi, sangat-sangat mungkin terjadi itu. Kan Mas Jalum energinya juga, iya toh Mas. Percaya nggak percaya nanti Mas Jalum akan nitipin ke kamu. Wis ketok. Iya, wong tadi udah ini Mas Anu dimasukin grup aja gitu. Nanti malah, nah ini permulaan tuh gitu halus toh Mas. Set, oke, masuk grup. Mumet Mas. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Wih. Gak apa-apa loh Mas. Mau dijadiin bahan riset untuk kuliahnya juga Iya. boleh. Apakah harus musik apa? Oh ini aktif itu maksudnya produktif harus mini album kah atau album atau single atau itu? Produktif Atau tuh manggung aja udah nggak apa-apa gitu. selama dia punya karya sendiri minimal 3 lagu. 3 lagi. Oh, EP lah ya. Ya. Itu terus Single minimal. 1 berarti. Heeh. Ora yo. Wah iki. Single ya? Single. Internal. Minimal single. Terus aktif dalam artian tuh sosial medianya nggak berhenti. Nggak berhenti tuh piye ya, aku nganalogiinnya Pasif banget. nggak pasif dia. Maksudnya terus ya ada postingan, ada apa, dia tetap berupaya untuk menjadi dia yang seperti itu gitu. Oke. Lebih ke situ. Aku rodo skip Mas. Tapi bukan berarti ya wes cover aja nggak apa-apa gitu. Kita malah Jangan gitu. pernah kecolongan gitu. Ya, pernah. Leg pertama, panggung pertama di tempat ini gitu. Mainin salah satu talent yang full mainin lagu-lagunya Arctic Monkey. Full. 5 lagu tuh Arctic Monkey semua. Jadi aduh, ya karena mungkin ya pengalaman pertama terus panggung pertama yang terus ya ini masih banyak lubang di mana-mana gitu, jadi pembelajaran banyak di tempat ini juga. Dari situ terus ada masukan dari yang datang. Kebetulan yang datang juga orang-orang yang berpengaruh di Jogja gitu, terus dia ngasih tahu lain kali kurasinya jangan artis cover supaya teman-teman yang punya karya mau jelek mau bagus tuh dapat kesempatan dulu kayak gitu. Makanya terus tadi Mas Rian bilang ya minimal single, punya 1 lagu. Kan kesempatan main di arisan-arisan itu kalau selama ini yang udah terjadi itu 30 sampai 45 menit. Mungkin bisa 5 sampai 6 lagu. Nah, ada karyanya dia lah di setiap manggungnya. Lebih ke Jadi di pas manggung itu mereka ya kita memberikan ruang untuk mereka Presentasi. presentasi karya lah. gitu. Panggungnya arisan-arisan tuh panggung presentasi sebenarnya. Karena yang tak bayangin ada arisan warisan yang nonton teman-teman sama orang-orang punya duit. Pengennya kayak gitu, jadi orang-orang yang dalam artian punya modal nyari talentnya lewat arisan warisan. Pengennya segitu sih. Ya nanti ya proses toh. Dan kalau ngomong emerging nih berarti kan
apa ya, kadarnya itu sebenarnya nggak ada patokan pasti kan. Heeh. Nah, Nyebutnya cuma di tengah gitu Mas. dan berarti apa ya, ada nggak sih patokannya nih, ini udah pernah manggung nih, tahun depan harus ganti atau gimana gitu, ada nggak? Patokannya gini, kalau lebih ke misalnya dalam satu leg ada talent yang udah main di Jogja, otomatis dia nggak akan dimainin di Purwokerto atau Klaten karena dia udah pernah ngambil kesempatan di leg itu. Cuman di leg 2 bisa jadi tergantung oke. kurasi dari teman-teman arisan-arisan ketika dia manggung di leg pertamanya. Ini layak nih main lagi, Oke. tapi nggak tahu di daerah mana. Terus obrolan di dapurnya kita ngobrol nih sama setiap perwakilan, di daerah mana butuh genre kayak gini nggak, di previewin gitu. Oke. Butuh Mas, di sini belum ada yang kayak gitu, bawalah ke sana satu tempat itu. Leg berikutnya pun gitu terus. Oke. Keren sih semangatnya ya. Berarti kita juga ini ya apa mengenalkan genre-genre baru ke. Iya. Ini kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir sih. Oke. Itu apa namanya? Portofolio sama CV bisa dikirim di warisanarisan@gmail.com. Itu tadi pertanyaan terakhirku. Sufi. Sekali lagi warisanarisan@gmail.com. arisanwarisan@gmail.com. Ini ada tulisannya di sini. Ya ini editornya biar susah nih tulisannya di sini. Band tua nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Band tua kan belum tentu. Band tua belum tentu dia udah nggak emerging loh. Kalau masih emerging terus. Always emerging. Coba sih yang punya band. Mungkin bentar lagi nggak cuma ngomongin musik gitu, Kamu apa? terus bisa Kamu kan sebagai ngomongin kreator kan. seni, Berarti kan lebih sama- seni yang seni rupa gitu, dalam artian nanti bisa jadi mungkin teman-teman yang punya potensi untuk mainan ilustrasi, desain, apa gambar lah segala macam, ngirim CV-nya juga ke arisan-warisan yang terus bisa tak sambungin sama talent. Oke. Kan butuh kan, maksudnya talent musik itu tetap butuh Artwork mungkin. gambar, butuh apa, butuh ya segala macam support system yang lain gitu dalam. Nah itu yang lagi di setup sama teman-teman. Tapi sekarang belum ya? Kayaknya belum, karena terus ya mau ketemu juga susah gitu. Nah itu di seni rupanya gitu. Nanti di foto video juga gitu. Teman-teman band ini juga butuh dokumentasi yang baik, arsip yang beres segala macam. Iya. Ya harus. Berarti kalau mau lihat perkembangannya bisa dilihat di mana Mas Arisan Warisan? Instagram. Instagramnya off lumayan cukup lama, beberapa bulan ini, karena terus nggak bisa dipungkiri ya, energi teman-teman tuh habis dengan keadaan domestiknya masing-masing gitu. Iya, Dan untuk kita sekarang ya. nggak bisa maksain terus ayo ini diperjuangin, ya nggak bisa gitu. Memperjuangkan ini terus nanti orang-orangnya mati kan ya Iya. malah bahaya kan. Ya sudah, teman-teman nyelesain domestiknya masing-masing dulu. Perkara arisan-warisan ada atau enggak ya itu semangatnya harus tetap ada, walaupun kecil gitu, yang Iya. penting ada sih. Ada berapa kota tadi, 15 ya? 16. Oh, 16 ya. Saat ini ada 16. Nanya lagi tuh. Oh ya boleh. Dari mana, Mas? Ini apa namanya? Apakah ada batasan yang musiknya bisa didengerin? Apa eksperimental banget yang susah didengerin juga nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Mungkin gitu. Seaneh mungkin nggak apa-apa, Mas. Kalau aku boleh bagi cerita ke Mas Hendar, di tempat ini lagi panggung pertama arisan warisan ada talent dari Klaten. Aku lupa namanya, Mas. First Bliss. Namanya First Bliss. Anak SMA kelas 3, dia main miditone. Tapi aneh banget buat kita. Elektron. Iya, dia cuman modal keyboard terus composing musik gitu. Pakai keyboard itu gitu. Sedangkan Nggak ada vokalnya. ya nggak ada vokalnya, cuman musik doang gitu. Sedangkan talent-talent yang lain ada hardcore, ada hip hop, ada punk, ada rock nanggung, ya mung suwe kayak ngono-ngono. Nggak masalah. Walaupun dia di panggung itu waktu itu aku ingat banget First Bliss itu nggak pede gitu. Karena terus lihat, duh mas-masku wangun-wangun, aku pengen netok gitu. Tak saudari es teh, Mas. Dia lagi manggung terus santai wae. Mungkin di leg kedua juga
yang apa line up leg kedua putaran pertama ya. Itu kita udah punya list bandnya yang main. Itu ada dangdut juga. Iya. Dangdut. Kita tuh nyari noise masuk, nggak masalah kalau mau masuk gitu. Ya sesakral senyawa mau masuk gitu. Maksudnya versi emerging ya, bukan senyawanya. Versi emergingnya senyawa ada mau ya nggak masalah. Jadi nggak harus yang pop dan enak didengar, enggak. Aman. Ya kembali lagi ke ya tadi dangdut tapi juga dia produktif di karya gitu. Berarti tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Selama itu koridornya musik. Mau dia khotbah terus versi ada back sound musiknya, dia bisa ngemas itu nggak masalah gitu. Maksudnya kan butuh kan, teman-teman tuh butuh pengajian versi wah gigs pengajian gitu. Rawopo. Yang penting ora aja marai digerebek wae. Aman. Oke, ini terakhir ya. Mungkin Wah, terakhir. Wah. Tebak lagi nggak cukup mas? Siapa tahu Sufinya keluar lagi. Terakhir pesan buat yang nonton aja mungkin dari masing-masing Mas Yuka. Untuk kota-kota yang belum Iya. inisiasi. Untuk kota-kota yang belum dan untuk yang udah juga boleh. Aku tuh, kamu mangan loh. Mas Rian dulu juga boleh, Mas Rian dulu boleh. Apa nih pesan? Ya pesannya aja buat ya yang nonton juga. Ya pesannya sih mungkin banyak yang apa ya di pandemi ini mungkin banyak yang merasa sendirian. Untuk band itu merasa apa ya? Ini tak berguna lagi band-bandan gitu. Tapi kan ini menjadi apa ya? Menjadi waktu yang tepat mungkin untuk mereka lebih produktif lagi gitu. Nah itu terus untuk teman-teman di kota-kota yang dianggap dianggap kedua atau lah yang di paling sebelah mata lah. Nah itu mungkin ini waktu yang bagus untuk mereka lebih menata ide-ide yang bisa dikerjakan setelah keadaan seperti ini. Ya intinya ya kita merapatkan lagi lagi band atau komunitas-komunitas di desa lagi, di daerah-daerah mereka gitu. Yeah. Jangan terus merasa tidak percaya diri karena yo selama ini yang kita dapatkan itu dari teman-teman itu mereka kurang percaya diri dengan kotanya sendiri. Harus sama seperti kota yang lain. Mungkin dalam segi apa ya? Kota yang lain itu sebagai gambaran atau sebagai beni apa? Influen. Itu enggak apa-apa, tapi ya rasa percaya diri harus tetap ada di kota tersebut. Harus percaya diri. Sama harus ngerajut lagi ini ya komunitas-komunitasnya. Masih kah? Ini tahu. Pesanku buat teman-teman ngadepin pandemi nggak ada, karena kalian yang lebih tahu kebutuhan diri kalian masing-masing. Ya, ngaca aja gitu, terus lihat diri sendiri bisa ngapain, nggak bisa ngapain, harus belajar apa, harus bisa apa aja setelah ini gitu. Kalian sendiri yang tahu. Kalau untuk 16 kota yang lain yang belum sempat 16 atau kota-kota manapun yang belum sempat terinisiasi, saya minta maaf karena menjalin silaturahmi seperti ini itu jaganya susah banget. Menjaga komunikasi untuk tetap baik itu dalam artian tetap akrab, tetap santai gitu, susah. Maksudnya ya pasti
ada capeknya, ada apanya, ada aku harus ngapain, ada teman-teman juga harus ngapain kayak gitu-gitu. Ya aku berharap dari tiap siapapun kalian itu bisa mulai menjalin hubungan yang baik antar daerah satu ke daerah lainnya. Jadi dengan atau tanpa warisan harusnya mereka juga bisa lebih situ. Berarti nilainya bisa jalan walaupun tanpa warisan ya. Nah, pesan terakhir dari ini talks dadakan yang dicipta sama orang di belakang layar ini. Pas belakang layar pas. Lihat talks dadakan. Wah. Oh, ini talks namanya juga dadakan. Ya, pesan terakhirnya adalah talk selanjutnya kayaknya Hendar cukup seru buat jadi host ya. Iya. Dadah.